Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan pagi Sabda Bina Umat Minggu ke-25 sesudah Pentakosta, Senin 15 November 2021. Kemarahan yang memberkati. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 32 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bukan orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Setiap orang dengan berbagai alasan pasti pernah marah. Berdasarkan KBBI, marah bermakna perasaan sangat tidak senang karena berbagai hal yang tidak menyenangkan yang dialami seseorang, berang atau gusar. Marah pada satu sisi dibenarkan jika beralasan dan terkendali. Tetapi yang salah adalah kemarahan yang tidak terkendali dan tidak beralasan. Bandingkan pada Efesus 4 ayat 26. Setelah menerima dua loh batu yang berisi hukum Tuhan, Musa bersama Yosua turun dari Gunung Sinai menjumpai umat Israel. Musa mendengar dan melihat orang-orang Israel dengan sangat meriah menyanyi dan menari. Mereka menari dan menyanyi bukan dalam rangka menyambut Musa, bukan juga dalam rangka memuji dan menyembah Allah, tetapi dalam rangka ritual penyembahan patung anak lembu emas. Israel telah mengecewakan Musa, terlebih mengecewakan Allah. Ketidaksabaran Israel menunggu Musa telah menjerumuskan mereka jatuh ke dalam dosa. Musa marah dan bertindak menghancurkan patung anak lembu emas dengan dua loh batu. Tindakan Musa ini bermakna, yang pertama, menegur Israel bahwa mereka telah menyimpang dan berada dalam krisis. Yang kedua, menunjukkan kepada Israel bahwa patung anak lembu emas itu tidak punya kuasa. Hanya Allah yang hidup dan maha kuasa.
Dan yang ketiga, 2 loh batu yang berisi hukum Tuhan dihancurkan Musa sebagai lambang bahwa mereka telah menghancurkan dan melanggar hukum Tuhan. Kemarahan Musa bukan membawa Israel pada kebinasaan, tetapi justru pada berkat. Maksudnya, kemarahan Musa bertujuan untuk menyelamatkan Israel dari kebinasaan karena dosa. Kemarahan yang menghadirkan berkat inilah yang harus kita nyatakan ketika diperhadapkan dengan penyimpangan dan penyesatan di sekitar kita. Kemarahan yang menghadirkan berkat itu dibangun berdasarkan kasih Allah dan kebenaran firman-Nya, bukan dilandasi oleh emosi dan kebencian. Demikianlah perenungan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berani menyatakan kebenaran-Nya. Tuhan Yesus memberkati.